yang memiliki harapan besar untuk membawa emas bagi negara kita tercinta. Dan akan langsung kita lihat aja nanti draftnya seperti apa, hero prioritas dan strategi seperti apa nih yang akan dikeluarkan oleh coach kita dan juga 5 pemain kesayangan kita. Mungkin kalau untuk dari Coji penasaran sih, Atlas sebenarnya. Rom Atlas, karena tadi sempat juga beberapa kali di fase yang kedua. Karena tadi balik lagi seperti yang Nevin katakan kan, kalau nggak Lolita, kalau nggak Kaja, kalau nggak Kufra gitu kan, selalu yang dibawa. Mungkin untuk di Best of 3 Series kali ini ada mungkin resep-resep baru yang dibawa dari masing-masing tim juga, dan Joji penasaran banget sama Atlas karena sejauh mata memandang semua tim di hari ini tuh bermainnya tuh dengan tipikal yang bisa dibilang agak mirip-mirip. 5-woman team fight selalu seperti itu. Ya udah tabrak-tabrakan aja gitu loh. Mungkin yang agak berbeda adalah dari segi mentalitinya, apakah mereka benar-benar bisa komit untuk melakukan 5-woman team fight atau ada beberapa yang agak-agak labil. Dan selalu juga Vivian adalah salah satu player yang handal banget untuk menggunakan hero-hero yang agresif, contohnya Atlas tadi. Tapi kita bakal lihat terlebih dahulu untuk banning yang udah terjadi dari kedua negara kali ini. Adanya Joy dari Indonesia dan juga untuk Vietnam yang langsung mengeliminasi One dan juga Fanny, salah satu hero yang paling ditakuti dari seorang Vival. Fanny di ban, One di ban. Cukup menarik, tapi sejauh ini kita masih belum melihat Arlot yang di ban dari masing-masing tim. Nah, dengan Fanny yang di ban seperti ini, mungkin Vietnam berkata bahwa agak terlalu repot untuk melawan Fanny yang didatangkan dari Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk dari segi last banning phase dari Vietnam di fase yang pertama. Karena kalau kita melihat ke arah yang lain, mungkin Chow juga bisa menjadi salah satu pilihan yang cukup wise untuk Vietnam melakukan banning. Tapi kalau misalkan mereka pede, harusnya yang di ban setelah ini adalah Glue ternyata, bukan Faramis ataupun Valentina. Glue juga tadi sempat beberapa kali di ban ya. Memang menurutku Glue ini susah banget loh untuk ditumbangin dengan skill source yang dia miliki kayak grab-grabnya ataupun split-splitnya. Bisa menjadi sangat merepotkan, apalagi di tangan seorang Fumi Eko yang bermain dengan sangat agresif. Kalau kita ngomongin ke arah laning phase, nggak sekali dua kali ya dia bisa memberikan sebuah solo kill di laningnya sendiri. Jadi memang patut untuk di-respect. Tapi berarti akan ada beberapa hero juga yang terlepas nantinya. Arlot seperti kata Kak Choji tadi, belum terpantau sampai saat ini akan menjadi salah satu pilihan. Karena masih ada Faramis juga sebenarnya yang terlepas. Iya, ini Faramis dan juga Arlot mungkin bisa aja di kontes atau mungkin Valentina kontesnya, tapi Arlot enggak di ban sama sekali, justru Estes yang dilakukan banning. Oke, mungkin ini akan menjadi salah satu main trick juga yang diberikan dari Indonesia untuk membuat pilihan yang sangat krusial bagi Vietnam. Karena sejauh mata memandang ini banyak banget yang kebuka loh. Kalau kita ngelihat ya, ada Yves yang sempat beberapa kali jadi first pick juga, ada Valentina, ada Faramis, tapi tetap Arlot menjadi hero power yang sangat menggiurkan untuk di meta kali ini. Dan dengan pengambilan ke arah Arlot, Choji mengatakan bahwa sebenarnya jungler Fredrin ini bakalan cocok banget untuk digabungin sama Arlot. Ingat, Energy Eruption ditambah lagi dengan Final Slash itu bakalan sangat-sangat besar banget sih dari segi area of effect ya. Tinggal bagaimana dari mid lane-nya bisa melakukan follow up kepada combo tersebut jikalau terjadi di dalam game nanti. Nah, untuk Indonesia mungkin pilihannya dengan tidak adanya Melissa dan juga One ini bisa ngambil ke arah Valentina. Dan ternyata yang diambil adalah Valentina dan juga Yuzong. Oke, Yuzong yang kali ini diambil mungkin bisa menjadi salah satu gerakan preventif juga untuk Vietnam nantinya mengambil hero-hero seperti Farsha ataupun Eve misalnya. Tapi di sisi lain juga Yuzong di area laning, dia punya regen yang sangat amat kuat juga gitu kan dari segi HP-nya yang bisa bertambah terus-menerus. Dan sama-sama regen sebenarnya sih. Ya, sustain juga kan. Jadi kayak pengen diadu aja nih sekarang di laningnya. Siapa yang lebih cepat ngeregennya, siapa yang lebih kuat nantinya. Tapi kita bakal lihat juga untuk Vietnam. Mengingat tadi kita udah sempat bahas, ini banyak banget loh nggak buka. Mau ngambil ke arah mid lane terlebih dahulu kah? Dan ternyata Beatrix. Wow, salah satu hero Chow juga nih. Bentar, Beatrix dengan adanya Minotaur dan juga Oke. Ini cukup menarik ya karena sejauh kita melihat dari segi draftingnya, untuk dari early power Vietnam punya, untuk dari area of effect dan juga crowd control power Vietnam juga punya. Sementara kalau kita melihat ke arah Indonesia, sejauh ini sisi yang mereka punya ini baru dari segi Yuzongnya aja. Bagaimana dengan roamernya? Apakah akan ada Lolita? Kalau kita ngeliat ke arah Lolita, bisa. Tapi mungkin yang akan menjadi ancaman paling besar adalah Final Slash dari Arlot yang bisa langsung instant cancel animasi dari 16.
Sisanya yang Choji pikirkan, mungkin yang bakalan cocok untuk masuk ke dalam romer adalah Grok. Untuk dari Indonesia, untuk menghindari sisi power dari Vietnam. Dan juga untuk membuka ke arah bush-nya juga. Ternyata Akai diambil terlebih dahulu oleh... Apakah Akai ini akan Akai di mana nih? Jungler atau roam? Kemungkinan besar akan ada oleh di Vivian, area. guys? Oke. Dengan Heavy Spin ya, Dengan kalau banteng misalnya ngomongin Akai merah. udah pasti paling mencoloknya adalah Heavy Spin. Ini bisa banget ngacak-ngacak mungkin dari segi final slash, dari segi skills yang dimiliki oleh Minotaur juga untuk fokus ke arah team fight, dan dengan adanya Akai ini bisa banget dipecah untuk menyelamatkan teman-teman dari tim Indonesia lainnya. Dan untuk banning selanjutnya berarti mid lane sih yang harusnya menjadi target Dan jungler. dan jungler. Iya, dengan asumsinya bahwa Arlot Arlot bisa di ditaruh XP. di arah XP ya. Ya oke lah, ada beberapa momentum di mana Arlot tuh ditaruh di arah jungler. Tapi pribadi menurut Choji itu sendiri, Arlot untuk di arah jungler sepertinya agak terlalu riskan. Karena secara literally, dia bawa badan ke depan loh. Iya. Tapi tidak dengan durabilitas seperti Fredrin. Oke, dari segi regen emang sangat-sangat tinggi. Tapi regen tersebut masih bisa di-deny dengan adanya Dominance of Ice. Dan bahkan kalau kita ngelihat ke arah lawannya dengan ada Valentina, bisa dibilang rumus untuk Valentina di game kali ini cukup variatif loh. Ngambil ke arah Minotaur juga beneficial, ngambil ke arah Arlot juga beneficial. Apalagi kalau junglernya nanti mungkin ngebawa ke arah Martis. Jadi banyak Dari ya. Vietnam ya, kita ngomongin dari Vietnam. Wah itu juga bakalan dari segi damage ibaratnya Indonesia nih nyari sweet spot lah antara durability sama damage-nya. Oke. Tapi berarti untuk saat ini nih Indonesia masih punya satu kesempatan banning lagi yang langsung menuju ke arah Kadita ya. Mereka pengen mengeliminasi nantinya adanya burst damage yang besar karena mereka udah megang Beatrice nih. Jangan sampai nanti mereka bisa di burst down meskipun ya bawa hero Akai yang cukup tebal dan juga Yuzong yang cukup tebal, tetap mereka akan menghindari adanya burst damage. Meanwhile dari Vietnam kayaknya mereka juga harus coba untuk respect ke arah gold laner-nya nih. Brody Karena- bisa di-ban. Iya, baru Kaja doang yang mereka ban dan menurut aku juga itu pilihan yang sangat oke ya untuk Ya. nge-ban seorang Kaja. Tapi ya gold lane-nya ini masih terbuka sangat banyak. Meskipun nggak ada Melissa ya Ya. di tangan dari seorang Chal, tapi Brody tadi. Oh Leslie. Oh, oke, Leslie. Ternyata yang menjadi prioritas dari Vietnam. Oke, bagaimana dengan Max Lane-nya? Apakah Brody yang akan turun kah ataupun Clean kah yang akan turun dari Indonesia atau mungkin akan disimpan untuk menjadi surprise pick nanti di arah last pick ya. Tapi tetap Choji akan komitmen dengan apa yang Choji katakan tadi. Roman menurut Choji ini enaknya di arah Grok. Apalagi bisa langsung charge in ke arah Beatrix walaupun dia punya Wind of Nature. Tapi seenggaknya ada split second yang dimana Akai pun secara kasar walaupun Iya. cuma nempel ke arah seorang Beatrix Brody. itu tetap bisa ngasih damage dengan catatan megang Molten Essence Harus megang karena Molten magic kan damage-nya. Iya. Iya. Tapi Brody dulu nih yang diambil. Berarti mereka masih ingin menunggu dan dengan adanya Martin satu pilihan terakhir yaitu mid laner-nya dari Vietnam. Siapakah masih terbuka? Sebenarnya masih ada Lunox, masih ada Lilia. Aku suka Lunox sih kalau draftnya kayak gini sebenarnya. Dari segi damage dia ada dan escape-nya tuh banyak banget ya kalau ngomongin Lunox. Ini mid lane menurut Choji ya sisi power sih udah cukup. Harusnya dari segi damage dulu sih yang diperhatikan, apalagi dengan adanya Akai, dengan adanya Yuzong. Lilia. Choji mikir Lilia sebenarnya yang paling enak karena ada safety measures-nya dengan Black Shoes-nya, tapi ternyata yang diambil adalah Lunox terlebih dahulu. Nah, sebenarnya pemilihan Lunox ini jujur Choji agak-agak beresiko menurut Choji. Tapi ternyata ngambil ke arah Matilda. Ini yang baru kita omongin loh tadi, Tadi ya, di iya. backstage ya. Benar, Kita baru benar. ngomongin nih Vivian tuh dulu ya, karena udah nggak meta sebenarnya Matilda kan. Tapi ketika dia pakai Matilda, itu dia bisa agresif banget. Tapi di satu sisi dia akan melakukan gerakan defensif yang tidak terduga gitu. Iya, Choji inget dengan kata-kata bahwa ngambil ke arah Matilda itu kalau ada banyak sisi. Dan kebetulan kalau kita ngelihat ke arah Vietnam, ini sisinya cukup banyak sih dengan adanya Martis, dengan adanya Arlot juga. Tapi tetap dalam prediction Indo-Pride. Indo-Pride lah, pastilah. Hashtag tim Indonesia ya. Yap. Jadi teman-teman juga silahkan prediksi Indonesia. Maksa ya. Tapi tetap kita harus mendukung tim Indonesia. Cuman tetap respect juga, jangan sampai ada ketoksikan di antara kita. Iya, betul sekali. Jangan ada kata-kata yang gak enak untuk dilihat, tapi tetap dukung Indonesia untuk meraih medali emas. Tapi ini dia, sebentar lagi kita akan langsung saja meluncur ke arah Land of Dawn. Oke, selamat datang di babak semifinal antara Indonesia menghadapi Vietnam Best of 3 Series. Dan ini dia juga
waktunya untuk kita mengawal kemenangan bagi tim Indonesia. Welcome to Land of Doubt. Yap, dan diawali dengan rotasi dari tim Indonesia yang benar-benar ngejagain banget ke arah buff, para buff, lebih spesifiknya dari Akai ataupun dari Viva. Tapi melihat pergerakan dari Vivian, seenggaknya scouting untuk di arah early game ini udah bisa menjadi informasi yang cukup baik, apalagi untuk role di arah Little Wanderer-nya. Mendapatkan posisi informasi bahwa Martisnya lagi di arah orange buff, seenggaknya ada beberapa detik untuk Indonesia bisa mengambil ke arah Little Wanderer. Iya, hal-hal kecil yang sangat diperhatikan ini akan memberikan impact yang cukup besar Kecil tapi penting. Betul. Gimana dari seorang Viva akhirnya bisa dapetin Little Wanderer, dan kali ini Vivian masih mencoba untuk memberikan sedikit gangguannya di area purple buff. Memang nggak akan bisa untuk merebut ya, tapi dengan adanya gangguan ini akan memperlambat rotasi yang bisa dilakukan oleh tim Vietnam, sehingga sekarang di area top lane yaitu di SP lane, Fumi Echo punya sedikit space setidaknya, dan ya tidak menerima damage yang terlalu besar dari adanya kehadiran dua player Vietnam lainnya. Iya, dan yang sangat mengganggu untuk di arah early dari Vietnam ini sebenarnya lebih dari regenerasi HP-nya si Minotaur sih, yang dari arah early kan HP-nya nggak terlalu banyak ya, dengan heal yang nggak terlalu banyak juga, tapi berasa banget gitu di arah early game. Oh, apa yang terjadi kali ini? Mulai ada sedikit pergerakan di mana First Blood berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Dan ini satu poin yang cukup mahal bisa dibilang ya, ke arah seorang Ngokbe. Dan itu akan membuat lagi-lagi space tercipta di area top lane, membuat juga akhirnya pemain-pemain lainnya dari Vietnam akan mundur ke bagian belakang. Sebentar lagi Turtle akan muncul, dan ini bisa dibilang akan menjadi penentuan juga, karena dari game yang kita lihat early game Turtle pertama ini yang menentukan ke depannya seperti apa. Iya, dan bahkan harassment untuk di arah top lane ya, menuju ke arah Arlot dari Vietnam. Ditambah lagi fakta bahwa dia membawa emblem Killing Spree, ini menandakan bahwa mungkin dari Arlotnya ini akan ngebawa ke arah hybrid atau full ke arah item offensive, yang dimana menurut Choji ini adalah pergerakan yang bisa dibilang cukup beresiko. Dari segi damage output oke, emang gede banget, tapi lihat bagaimana dengan roamer dan juga dari junglernya. Junglernya Martis tank, kalau dia naruh badan depan kayaknya agak resiko juga. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah Minotaur, kalau untuk di arah early-nya udah ke meltdown habis-habisan, biasanya agak susah untuk catch up dari seorang Minotaur untuk bisa kuat ataupun tebal menerima damage dari tim Indonesia. Iya, Vivian juga baru saja mendapatkan 1 poin kali ini dengan 1 lasitnya, tapi lihat agresif yang diberikan oleh tim Indonesia kali ini, menjebak 1 pemain langsung dan hilang sudah dalam sekejap mata. Miku gak dikasih nafas sedikit pun, bahkan masih ada sedikit pressure yang mau diberikan dengan Torn Apart Memories. Sayang sekali, memang bukan menjadi sebuah eliminasi, tapi seharusnya ini udah cukup untuk menandakan kekuasaan atau dominasi dari tim Indonesia di area gold lane ya, karena tadi sempat ada mirroring juga ya yang coba dilakukan oleh tim Vietnam di bagian bottom lane. Tapi bukan itu yang menurut Choji bener-bener keren banget dari Indonesia untuk di 3 menit pertama. Apa tuh? Ingat gak tadi Turtle hilang nih, gak nyampe 15-20 detik tiba-tiba udah di bawah semuanya. Ini rotasinya bener-bener komit dan komunikasi bener-bener bagus banget dari Indonesia untuk melakukan push. Walaupun dari segi turret yang gak hancur, tapi seenggaknya gold shield Turtle udah dipegang sama Chell. Makanya kita bisa melihat bahwa perbedaan level ya ini cukup signifikan di angka 1 level. Apalagi dengan Vivian yang udah standby di arah bottom lane. Iya, plus 1 awareness ya bisa dibilang. Karena bahkan tadi ketika Turtle aja, Vivian tuh udah langsung menuju ke bagian bottom lane. Seakan-akan dia juga udah ready akan adanya peperangan nantinya ataupun mirroring yang akan dilakukan oleh tim Vietnam. Untuk area top lane seharusnya nggak bakal ada pergerakan yang terlalu agresif. Fumi yang masih mandiri juga akan melakukan clearing terus-menerus. Meanwhile, mungkin di area mid lane nih bisa menjadi sebuah tempat pertempuran yang kalau misalnya di-trigger, ini bisa langsung dimakan juga sama tim Indonesia. Kalau untuk di mid lane bisa, tapi sejauh ini winning lane-nya dari Indonesia itu baru di-XP dari God lane. Kalau di arah itu nggak terlalu banyak, tapi di arah God lane lagi. 4 lawan 1. 4 lawan 1. Ya memang kalau kita ngomongin ke arah kuantitas 4 lawan 1 itu udah pasti hilang ya. Tapi ya sayangnya belum ada waktu yang dimiliki oleh seorang Miku untuk kembali ke arah minimal inner turret. Dan ini ngebuat lagi-lagi Turtle akan diamankan oleh tim Indonesia secara bersih. Ini kerugiannya sangat-sangat besar sih dari Vietnam. Hanya coba mirroring ke arah top lane tapi nggak dapat apa-apa. Dan bahkan inisiasinya sudah mulai keras nih. Mulai ada tarikan dengan adanya satu final set, tapi Vivian still survive, berhasil menuju ke bagian belakang, dan Petrify dilakukan memang mendapatkan 1 korban yaitu ke arah seorang Shinny. Tapi lihat pembalasan yang diberikan, Vivian masih nggak mau pulang, masih memberikan backupan yang begitu baik, dan 3 pemain hilang dari tim Vietnam. Tiuma
terpaksa hanya bisa menunggu di area outer turret aja, gak bisa pergi lebih jauh lagi, begitu juga untuk seorang Miku. Dan apakah Vival akan mencoba untuk melakukan penculikan ke arah purple buff-nya? Mengingat belum ada pemain Vietnam yang kembali dan yes, ini dia purple buff untuk seorang Vival. Itulah pentingnya skill resource management untuk di arah early game. Karena tadi bisa lihat nggak, waktu Vivian sama dari Cini itu udah bener-bener sekarat banget. Teman-teman dari Vietnam tuh udah nggak punya skill source untuk melakukan fight back. Lihat bagaimana banyaknya skill source, Final Slash dikeluarin, ditambah lagi dengan Vengeance. Habis itu ada juga dari Martis yang bener-bener ngeluarin Mortal Coil depan sana. Ujung-ujungnya dia nggak bisa lari, kena torn dapat memori. Dan bahkan tadi ya dari Ngok B-nya itu sendiri terkena satu hempasan ekor naga dari Yuzong. Agak ditampar pakai ekor naga ya? Ditampar tadi, hilang langsung 3 loh, 4 tadi nggak salah, 4 atau 3 nggak salah hilang untuk di arah 6 menit pertama. Dan ini berbahaya banget karena kenapa? Sejauh waktu memandang dengan perbedaan network yang hampir menyentuh ke angka 6.000 gold per menit, ini berarti, bukan 6.000 gold per menit, dengan perbedaan 6.000 berarti 1 menitnya itu beda 1.000 gold dibandingkan dengan Indonesia. Iya. Itu per menitnya. Oke, tapi untuk saat ini lihat efek tadi fight yang membuat langsung Chell mendapatkan mangsa berikutnya, dan ini berarti mereka bisa dapetin mid turret sih seharusnya dengan 5 pemain yang udah mulai berjalan-jalan. Oke lah, mereka tukar ke arah outer turret di area top lane, bukan menjadi sebuah kerugian, malahan menjadi sebuah keuntungan besar bagi tim Indonesia karena sekarang Vivian bisa semakin bebas. Dia mau kemana terserah, mapnya udah terang banget nih untuk tim Indonesia. Iya, lagi dan lagi juga dicoba untuk diambil oleh teman-teman dari Indonesia. Dimana Vivian sepertinya dari tadi sangat-sangat suka dengan recall efeknya dari All Star ya. Selalu melakukan hal tersebut di arah mid lane dan bahkan di depan teman-teman dari Vietnam tanpa ada takutnya tertumbangkan sama sekali. Karena mungkin balik lagi melihat dengan adanya emblem pull yourself together, otomatis dari segi respawn time-nya juga nggak terlalu lama-lama banget lah. Ya, memang ciri khas dari seorang Vivian. Tapi lihat untuk saat ini nih, Tiumahnya masih mencoba untuk memberikan sedikit gangguan. Ada Harvest Pain yang terpaksa dikeluarkan, tapi belum ada jebakan yang on point. Nampaknya masih menunggu juga, apalagi udah ada kehadiran dari seorang naga terbang yaitu Fumi Eko. Dan lihat di bagian belakangnya Mi harus hilang juga. Dan masih ada satu final stage untuk menghambat, tapi ternyata hambatan yang diberikan tidak terlalu lama. 2 pemain hilang dari Vietnam. Satu kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh Vietnam adalah konsistensi dan juga tekad dari Mi ini yang agak terlalu tinggi. Tadi lihat nggak bagaimana Mortal Coil itu sebenarnya kan ada 2 fase kan, yang maju terus bisa mundur lagi kan. Itu benar-benar dimajuin 2 fase-fasenya. Tapi nggak ada yang nge-follow up ataupun nge-backup, ngebuat dari junglernya tumbang, otomatis source damage tinggal dari Miku. Sementara Miku kalau disamperin sama Fumi Eko, dia pasti ketakutan. Iya. Pertama ada Petrify gitu kan, tanpa ada informasi apapun otomatis Miku pasti akan menjaga jarak, yang dimana berarti akan menggunakan Renner-nya. Masalahnya kalaupun menggunakan Renner, menit ke-8 dengan perbedaan network segini, kayaknya belum berasa deh. Iya, ya ini bakalan cukup sulit gitu kan. Apalagi tadi posisi fight yang mereka buka juga bukan menjadi sebuah posisi yang menguntungkan untuk tim Vietnam nantinya. Dan sekarang semakin dekat tim Indonesia menuju ke area base turret dari tim Vietnam. Dengan perbedaan gold seperti ini bisa saja satu base turret hilang, dan kita akan saksikan bersama-sama apakah akan ada inisiasi-inisiasi yang dibuka mulai dari seorang Cini untuk melakukan clearing wave saja, atau mereka akan menunggu objektif yang lebih besar yaitu ke arah Lord sambil menunggu Vivian juga melakukan recall-recall di depan sana. Iya, balik lagi dengan Miku, baru ada Blade of Despair. Sementara kalau kita ngeliat dari arah Indonesia ada Black Ice Shield, ada Lake Plates, dan bahkan kalau kita ngeliat ke arah Akai-nya pun Letter Jerkin dan juga Anti Cuirass juga sudah dibuat. Otomatis damage dari Miku ini nggak akan terlalu berasa di tangan teman-teman dari Indonesia. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah mid lane-nya Cini, lihat seberapa banyak assist yang dilakukan dari hanya melakukan Arcane Strike-nya aja. Itu udah benar-benar besar banget, karena balik lagi yang dilakukan donasi oleh Valentina dari Cini ini lebih ke arah sisinya terlebih dahulu. Agar dari torn dapat memorinya Chell ini selalu on point. Makanya tadi selalu kita lihat setiap Chell kabur pasti ada torn dapat memori, dan itu pasti numbangin satu player minimal. Paling minimal, makanya Goldnya paling tinggi sekarang. Betul. Dan sekarang masalahnya adalah Lordnya udah berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Cara seperti apa yang bisa dilakukan oleh Vietnam nih untuk setidaknya menyamakan dulu deh kedudukannya. Iya, dan ini gap dari Chell dan juga Cini bisa bilang juga lumayan besar ya, di angka 6, sampai 6.000. Sekitar ya enggak dong, 11.000 bedanya dari seorang Brody dan juga Valentina. Dan bahkan tadi nggak kesentuh sama sekali loh dari Chell, karena emang balik lagi nggak ada yang nyentuh. Yang bisa menyentuh maksimal cuma Mi, tapi balik lagi dia adalah jungler, yang dimana itu terlalu beresiko. Untuk sekarang pun kita bisa melihat perbedaan levelnya di angka 4 level loh antar jungler.
di angka 4 level. Iya. Impactnya benar-benar besar banget berarti ya dari segi atribut yang dimiliki ataupun dari segi skill source yang dimiliki oleh masing-masing jungler. Lord udah mulai menuju dari area top lane mendekat juga ke area base turret di bagian top lane-nya. Vivian masih memberikan sedikit pancingan-pancingan terutama untuk seorang Tiumah ya yang setia banget untuk ngeladenin beberapa pancingan tersebut. Nih Privation sudah mulai dibuka juga mengincar ke arah seorang Chell, tapi Chell masih terlalu jauh di bagian belakang. Black Dragon Force sudah mulai dibuka juga mengincar ke bagian belakang lagi. Harvest Spin bahkan dibuka karena Lordnya bisa bergerak dengan bebas untuk langsung masuk ke area base Fumieko yang akan menjadi pertukaran kali ini. Tapi di sisi lain juga Jinny masih punya sedikit pergerakan yang cukup bebas dengan satu kopi ultimate yang dia buka yaitu sebuah Final Slash dan Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama di bawah 11 menit. 10 menit 40 detik. Wow. Lebih